Oke teman-teman, balik lagi bareng Algir aja. Oke, kali ini kita akan mapping market XAU USD teman-teman ya. Dan kita juga akan ada pengumuman buat teman-teman semua yang komen terbaik ya, komen terbaik di video Algir aja. Di situ akan ada hadiah sebesar 100 USD teman-teman. Nanti kita pilih bareng-bareng ya. Jadi bukan aku yang pilih, tapi kita setujuin bareng-bareng. Mana nih yang komentarnya menarik dan keren gitu kan. Nah, kita nanti pilih bareng-bareng ya. Oke teman-teman. Jadi malam ini kita mapping market terlebih dahulu. Habis itu kita happy-happyan bareng cari 100 USD ya. Kita cari pemenang 100 USD. Oke. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita bakal masuk dulu ke mapping market XAU USD, teman-teman. Oke, sudah terlihat chartnya, teman? Sudah. Sudah. Ini yang semangat-semangat ini, Bang. Pas bener nih, Bang. Lagi butuh 100 USD nih, buat besok hari Senin, ya kan? Tapi kita lihat ya, yang nggak masuk dalam Google Meet, maka kita akan gagalkan ya. Jadi nanti kita lihat siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Kita bakal kasih pengumumannya. Oke. Nah, jika kita perhatikan teman-teman ya di sini ya. Di sini structure untuk market XAU USD ini secara H4 ini masih konsolidasi teman-teman atau masih sideways. Ya, di sini. Market sedang konsolidasi sideways H4. Sideways-nya gila ya Bang ya. Dalam banget ya karena kenaikannya juga tinggi sekali ya. Ketika ada kenaikan yang signifikan, itu pasti bakal ada penurunan yang signifikan juga, teman-teman. Nah, jika kita perhatiin price gold sekarang ini, teman-teman ya. Nah, kita perhatiin price gold. Nah, kalau price gold ini kan membentuk market structure shift ya di sini. Dia break low, ini teman-teman. Nah, ini break low, market structure shift. Nah, jadi mungkin teman-teman kan agak susah ya mengidentifikasi MSS itu yang mana Bro Aldi, terus check of karakter itu yang mana Bro Aldi. Pernah kepikiran kayak gitu nggak, teman-teman? Pernah ngalamin nggak kayak Nambah. Sering mas, sering. maka Bingung mas. struktur nah gitu kan, terus check of karakter itu yang mana? Nah, ini aku bakal jelasin sedikit teman-teman. Jadi syarat untuk market structure itu dia break low atau high terdekat ya. Jadi misal kayak gini, strukturnya turun. Nah, ini misalnya, nah ini udah dikategorikan MSS walaupun di sini tidak terjadi BOS ya. Yang penting high terdekat sudah terkonfirmasi MSS, contoh seperti ini. Ini kan kalau kita lihat nih, ini high terdekat di break teman-teman ya. Makanya ini price naik. Ini yang dinamain market structure shift atau MSS. Oke. Sedangkan change of character itu dia wajib namanya breakout lower high, kayak misalnya dia untuk lower high. Nah, dia price breakout seperti. Nah, inilah yang dinamain trend teman-teman ya. Trend of character, trend jangka panjangnya. Sedangkan MSI sendiri itu trend jangka pendeknya. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham teman-teman? Eksternal ya mas Aldi. Betul. Jadi market konsep itu untuk kita mengidentifikasi struktur ininya ya, jangka pendeknya kayak gini contohnya. Kan MSS ya kan. Habis itu teman-teman lihat di sini. Oh, QM Bro Aldi. Nah, bisa juga teman-teman jadiin patokan untuk QM. Intinya kalau teman-teman menggunakan SNA lebih enak lagi, ya MSS itu apa? Breakoutnya trendline. Nah, udah enak kan? Trendline-nya breakout gitu kan misalnya. Naik line, sorry bukan trendline. Naik line-nya breakout kayak gitu ya. Nah, itu dinamain market structure shift, breakoutnya high ataupun low terdekat. Sedangkan check of character itu dia breakout, dia wajib breakout lower high-nya ataupun ini ya higher low-nya ya. Jadi ini kalau trend bullish, sedangkan ketika trend bearish teman-teman ya, ini trend bearish seperti ini trend bullish dulu kita buatnya. Nah, trend bullish, nah berubah jadi trend bearish. Nah, seperti ini ya, seperti ini.
Ya teman-teman. Jadi ketika tren ini dia berubah nih ya teman-teman ya di sini. Nah, ini wajib BOS ya, wajib BOS dulu. Baru dia boleh dikategorikan ini sebagai change of character atau perubahan struktur secara eksternalnya teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi pacuan untuk downtrend panjang seperti itu. Itu perbedaan market strategic dan change of character. High probability mana bro Aldi? Tergantung kebutuhan. Kalian mau scalping atau mau swing? Nah, seperti itu teman-teman. Baik lagi, tergantung kebutuhannya. Oke ya. Kalau untuk teman-teman cari scalping, maka strategic adalah idaman. Ya. Sedangkan kalau teman-teman untuk mencari swing, check out karakter adalah jawaban. Ya. Oke teman-teman, paham sampai sini? Paham? Assalamualaikum, King. Izin bertanya. Boleh Mas. Minggu kemarin kan setiap market buka itu ngegap ke bawah. Nah, kira-kira besok sama nggak? Bisa nggak gitu kan? Bisa nggak ngegap ke bawah? Ya, bisa nggak? Bisa aja. Kenapa? Ya di sini teman-teman. Nah cuman Asianya doang teman-teman. Planning pasti balik lagi. Kemungkinan kan ini kan ini ya salah satu liquidity ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini namanya salah satu liquidity. Ini kita salah satu liquidity. Nah ini dia ambil liquidity ini. Oke, ambil liquidity ini. Itu price naik kan? Nah price naik. Nah di sini ini bisa jadi ketika low bawah ini dia jebol, dia akan turun value. Kemana targetnya? Untuk minggu ini, nah ini aku jelasin sedikit ya teman-teman ya. Untuk target minggu ini dia akan masuk ke sini minimal. Nah area 4.300. Ya kemungkinan bakal ada reversal lagi nggak bro? Lagi kemungkinan besarnya ya teman-teman ya. Dia akan retest lagi di sini. Nah retest, baru dia jatuh. Nah, baru dia masuk ke sini untuk dia naik ambil sini. Hukumnya apa sih? Nah, di sini aku kasih tahu ya rumusnya. Ya, aku kasih tahu rumusnya. Ini kan liquidity teman-teman, betul? Atas ini liquidity atau teman-teman sebenarnya swing high, di bawah swing low. Nah, ketika swing low ini sudah di breakout, nah berarti dia akan mencari swing high. Kayak gitu teman-teman rumusnya ya. Nah, di sini berarti tugas teman-teman cukup mencari area order block ataupun area di mana support and resistance paling valid ya. Nah, kalau di H4 kan kita ngeliat ini kan area ini ya, higher low-nya ya, teman-teman ya. Karena di sini adalah BOS ya. Kan BOS. Nah, ini kan BOS-nya. Nah, ini low-nya, higher low. Kita tandain dulu. Nah, higher low, higher high. Oke. Nah, di sini BOS. Mereka turun nih, ya kan, untuk mencari area order. Nah, di sini dia ninggalin liquidity teman-teman ya. Dia ninggalin liquidity ini liquidity sweep. Jadi liquidity ini akan tersubscribe teman-teman. Makanya aku selalu bilang teman-teman fokus sell karena ini tadi masih bisa kejar liquidity sweep. Mungkin nggak banyak orang teman-teman ya, nggak banyak orang, bahkan nggak banyak mentor pada ngomongin tentang liquidity. Di sini aku kasih tahu ya, di sini aku ajarin ke teman-teman bahwasanya wick ini akan diambil. Setelah ambil wick ini, maka tujuan goal akan mencari wick atasnya sini teman-teman. Nah, jadi target swing misalnya di jebol, setelah itu teman-teman lihat konfirmasi adanya apa? MSS. Ya, jadi jangan langsung, oh Bang nanti udah jatuh ke area sini, aku mau buy swing gitu. Jangan. Tunggu dulu konfirmasi adanya market structure si baru nanti di sini ada demand zone atau apa, ya kan order block atau misal ada teman-teman biasanya pakai metode apa? Support and resistance, misal ada KM, ya kan, misal ada breakout, misalnya teman-teman pakai SNDO, di sini ada fair value gap, di sini ada order block, order flow, terserah. Harus wajib ada konfirmasi terlebih dahulu baru teman-teman boleh
Swing. Targetnya di mana bro Aldi? Namanya swing itu targetnya pasti di swing high-nya. Cuman untuk jangka pendeknya, target price aku di tahun ini teman-teman ya. Tahun ini semoga nggak kecepatan ya. Semoga nggak kecepatan. Karena kalau kecepatan, waduh, kayak bulan berapa itu teman-teman? Oke, sekali profit kita ribuan pips, tapi sekalinya loss kerasa juga, bener nggak? Yang waktu goal ini ya, jinom-jinom ini ya, jinom terus naik track, jinom lagi. Itu teman-teman. Ya. Semoga aja stabil ya, stabil. Nah, di sini target price-nya ke sini, teman-teman. 5.421. Ini kemungkinan di tahun ini. Kemungkinan besar di tahun ini. Kenapa? Karena ketika orang udah FOMO jual, disitulah buyer masuk. Buyer masuk, di situ baru price mulai naik lagi. Nanti udah pada FOMO lagi beli emas. Ah, habis itu apa yang terjadi teman-teman? Dibanting lagi. Ini setelah sweep ini ada opportunity-nya, price bakal balik lagi ke sini, itu baru naik lagi. Jadi, kapankah waktu terbaik kita untuk beli emas? Jawabannya apa? Sekalian sebagai trader, tadi udah aku kasih gambaran. Jawabannya apa? Kapankah waktu yang tepat untuk membeli emas? Ayo. Kalau teman-teman pegang emas ini ya, fisik ya. Kapankah kita boleh beli emas? Ketika price ini masuk ke 4.000 trade ons. Ya. Oke, jawabannya seperti itu. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi ini liquidity ini wajib tersweep. Nah, oke, kita lanjut. Bang Aldi, aku kan scalping nih, ya kan? Aku kan cuma scalper Bro Aldi. Jangka pendeknya dong. Oke, kita bagiin outlook jangka pendeknya, teman-teman. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri di sini, teman-teman. Kita akan ubah dulu ke time frame 1 jam. Ya, ke time frame 1 jam. Ya, time frame 1 jam di sini dia respect area liquidity pool ini ya. Dia respect liquidity pool. Oke. And then price naik, ya kan dia naik di sini. Nah, ada opportunity-nya dia bakal gap ke sini, teman-teman. Trading subuh. Siapa yang trading subuh? Ada nggak manusia yang trading subuh? Suka banget nyari gap ya. Nyari POI Mas Aldi. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada opportunity dia bakal turun ke sini teman-teman untuk sweep ya. Nah, targetnya ke sini untuk sweep jangka pendeknya. Ada kemungkinan besar gold tuh dia naik dulu, mungkin kita sedikit slump, atau justru hari Senin ini opportunity-nya dia langsung belum. Nah, cuma nanti di London itu pasti bakal ditutup baru dia turun. Oke, teman-teman paham di sini? Paham? Nah, di sini aku bagiin lagi satu ilmu kalian ini ya, kalian bisa pakai metodenya bisa kalian pakai, yaitu apa? Asia, London, US. Nah, biasanya kalau Asianya dia itu nge-gap teman-teman, ini London bakal tutup gap baru US jatuh. Nah, itu yang pertama. Kayak contoh kemarin ya, kemarin Jumat itu Asia jatuh, Londonnya jatuh, US baru konsolidasi. Nah, ini nanti Asianya jatuh, Londonnya koreksi, US jatuh. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau Asianya, jadi teman-teman biar nggak ini ya, biar nggak FOMO ya, biar nggak apa ya bahasanya. Jadi gini teman-teman, pasti itu ada di mana price itu bakal konsolidasi. Tren itu nggak bakal naik terus enggak, ataupun turun terus itu juga enggak. Jadi ada sesinya teman-teman. Misal Asia dia turun, London ini bakal terjadi kayak koreksi gitu kan. Kita lihat structure marketnya ya, tapi ya kita harus kombinasikan dengan market structure. Nah, setelah kita lihat market structure-nya, nah, oh ternyata masih jadi BOS baru nih, gitu kan. Nah, disitulah baru US bakal trend. Gitu. Jadi teman-teman tinggal follow aja gitu kan. Oke, paham ya? Nah, jadi makanya kenapa aku selalu bilang market structure dan market structure. Jadi untuk outlook kita di minggu ini teman-teman ya, ini udah bisa kita simpulkan jika kita lihat price, ini liquidity sweep.
Oke. Maksimal kenaikan. Ini kita zona selnya ya. Zona sel maksimal kenaikan. Kita ambil di situ. Oke, ini 1 jam kita buka M15, ada apa di sini? 15 dan M5-nya. Oke, di sini ada. Boleh tolong di mute. Nah, oke, di sini adalah area supply pemantulan di M5. Oke, di sini. Nah, ini bisa jadi opportunity kita untuk selnya ya teman-teman ya, zona sel untuk menuju ke bawah sini. Oke. Nah, zona sel kita di sebelah sini. Jadi untuk outlook minggu ini price akan downtrend ya. Rata kiri berarti Mas. Betul. Downtrend jauh. Ini bakal tembus nih 4.000. 4.300 jebol ini. Yang berarti masih ada peluang sekitaran kalau kita lihat di M15 ya, stop loss di atasnya ini 80 pip ya. Ini area-nya agak tinggi teman-teman. Kenapa? Karena ya strateginya ini 70 pips ya, paling minimum stop loss dengan target take profit itu di 1000 pips. Nah, RR-nya berapa? Berarti ya kalau SL-nya 70 pips, SL-nya 75 pips, TP-nya 1000 pips, RR-nya berapa? 1/14. Ya ini target satu kita. Ya target satu kita ini bisa masuk ke sini. Ya teman-teman. 482 ini target satu. Target maksimal ini bisa ke mana? Bisa. Target maksimalnya ada di sini ya. Di sweep ini ya, ambil di sweep ini ya. 2000 pips ya. Maksimal TP-nya 2000 pips. Oke. Ini untuk sweep-nya 4477 Bang. gimana? Ini TP1 1000 pips 4483 targetnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cari konfirmasinya ya. Misal dia nggak, oh ternyata nggak kuat nih Bro Aldi dia naik. Ya kan misalnya nih, tiba-tiba dia nggak kuat nih Bro Aldi untuk naik gitu kan. Ya udah berarti kita nanti tunggu dia dites dulu, kita bisa mencari area supply terdekat yang mengandung liquidity misalnya di sini. Baru kita hantam sell kan. Oke, targetnya di 4483 dan untuk outlook di minggu ini gold price akan menuju ke 4380 teman-teman ya. Itu kunci ya. Kita kunci teman-teman targetnya di situ. Oke. Oke teman-teman. Udah kita kunci ya. Udah kita kunci teman-teman. Jadi opportunity-nya price ini bakal melakukan penurunan teman-teman untuk minggu ini. Untuk minggu ini gold akan mengalami penurunan. Nah, target aku di sini untuk ambil zonanya. Kita akan kecilkan ke tempat 1 jam biar lebih maksimal. Oke. Untuk outlook-nya di sini teman-teman. Yang dimana teman-teman ya, kalau kita lihat lagi, di sini sudah terkonfirmasi kan, oke, low terdekat sudah diberi guys. Dan jadinya maka distorsi. Ini area MSS ya, MSS. Nah ini kan MSS bullish. Nah sekarang dibanding lagi MSS bearish, teman-teman ya, MSS bearish harusnya ada satu pullback ya, harusnya ada satu pullback dulu. Harus ada satu pullback dulu. Ini target pertama terdekat, target terjauhnya di sini ya, di mana di sini ada liquidity ada 1, 2, 3. Harusnya di sini ngefek banget sih, ngefek baru dia turun. Nah jadi ini sell pertama di sini untuk sell swing ya, sell swing pertama dan sell swing kedua kita di sini di area liquidity pool 1, 2, 3 liquidity. Ini kuat untuk menahan area pullbacknya. Harusnya ada pullback dulu lah. Target pertama kita di sini, target kedua kita di sini, ya. Cuma nanti bakal update dalam komunitas untuk swing zonanya. Oke, teman-teman. Aman semua? Ada pertanyaan sekarang? Mas Aldi,
Boleh nanya tentang liquidity pool nggak? Boleh. Kalau liquidity pool syarat probabilitas tingginya itu lebih dari 2 week atau 3 week ya? Oke, jadi kalau liquidity pool sendiri itu kan kita ini secara mau nggak yang lebih gampang dicerna teman-teman untuk pembelajaran liquidity? Boleh Mas, boleh. Kita kan orang Indonesia nih ya, kita kan orang Indonesia, ya kan? Kalau kita disajiinnya week off, pecah ini kepala, bener nggak? Bener nggak? Aku sederhanain. Nah jadi teman-teman ya, metode liquidity itu tuh diambil dari namanya itu ini ya. Kenapa sih? Zaman dulu nggak ada kita bisa nandain liquidity gitu kan? Ya kan zaman dulu ya. Mungkin di sini ada nggak yang trading tahun berapa gitu kan 19 berapa itu sebelum ada candlestick gitu kan. Nah ketika udah ada candlestick ini tuh ada rumus teman-teman. Ada rumus kalau teman-teman baru pertama kali masuk ke bab trading itu tuh pasti ada namanya candlestick. Nah ada body sama sumbu. Nah, yang nggak diajarin di semua candlestick itu, nah ini mahal guys, ini mahal. Serius, ini ilmu mahal. Yang nggak diajarin di semua orang itu mereka nggak dikasih tahu kalau body ini nih apa, kalau sumbu ini apa. Mereka cuma sajiin. Pernah nggak kalian bertanya-tanya di kepala kalian, kenapa ya kok candlestick ya? Terus kenapa ya bisa terbuat body sama sumbu ya? Kenapa bisa ada sumbu-sumbu panjang kayak gini ya? Kenapa ada body seperti ini ya? Kenapa ada body seperti ini? Pernah nggak terpikir sama teman-teman kayak gitu? Coba. Pernah nggak? Budi harga, Mas. Enggak, pernah nggak kalian kepikiran kayak body sama candle, sama ini, wick? Sama ini, wick kayak gini. Pernah nggak terpikirkan, teman-teman? Pernah nggak terpikirkan? Pernah, Mas. Pasti kebanyakan orang, teman-teman ya, pasti kebanyakan orang langsung masuk ke support and resistance, structure market, kayak gitu kan. Kenapa structure market yang di-break-nya weak gitu kan? Kan aneh juga kan kadang-kadang. Tapi kita nggak pernah belajarin kenapa harus ada body sama weak. Nah, setelah kita ini ya, ini aslinya nge-cheat guys, ini ilmu cheat dari ada guys. Ini ilmu cheat sama dari aku, ini kan terapin hasilnya pasti mantap banget. Ya. Kenapa support and resistance? Dan orang-orang kan pasti ada support and resistance kan yang penting area support berarti yang area bawah, area resistance area atas. Nah terus kalau area supply and demand ya ini berarti supply and demand seperti ini. Nah ini area ini. Nah pernah nggak teman-teman terpikirkan kenapa kok kalau weeknya ini di misalnya ini pecah gitu teman-teman, week ini di breakout gitu. Kenapa namanya breakout gitu kan? Kenapa di sini terjadi market structure shift misalnya? Oh misalnya kenapa ini disebutnya ini gitu kan? Nah berarti kan semua metode itu berkaca dari apa body dan sumbu ini atau dia orang ini semua technical support and resistance, support and demand itu berpatok terhadap body dan sumbu candle. Nah ini semoga habis belajar ini kalian langsung jago nih. Kuncinya teman-teman ya, kuncinya ya di sini aku akan kasih tahu rumusnya. Kalau body ini berarti apa? Kuat teman-teman ya, buyer ataupun seller kuat. Kanan buyer, seller kuat. Nah, sedangkan week ini adalah kita jual ataupun kita beli atau yang sering kita disebut itu likuiditas teman-teman. Jadi ini teman-teman, week ini, ya. Kalau week ini itu ketemunya week teman-teman, ini reversal. Nah sedangkan kalau weeknya ini dia breakout, nah ini buyer sellernya kuat berarti. Nah berarti kalau week ini buyer sellernya lemah, makanya turun. Dia naik lagi nih, ambil week, nih tuh turun lagi. Ini ambil week, dia naik lagi. Nah ini ketika kondisi pasar sedang apa? Sedang apa ini berarti? Konsolidasi. Mantap, siapa tadi itu yang jawab? Mantap. Nah ini ya konsolidasi. Oke teman-teman. Nah ketika market trend, nah kita perhatiin ini market trend. Nih kan week ini dimakan sama week ini ya kan sweep. Ini berarti apa? Berarti kalau kayak gini week ketemu week kayak gini, perfect out. Berarti ini seller lemah sedang
naik, ambil wick, ya kan, ambil wick. Tuh, ini wick, dia close lagi wick, ketemu wick. Berarti udah mulai lemah bayarnya. Nah, disinilah coba kalian lihat. Nah, metode mana yang bisa seperti ini? Kalian tepat banget dapat wicknya. Oh, kalian kan udah ngeliat ini lemah. Bayar lemah. Kenapa? Karena close-nya wick. Nah, berarti teman-teman area wick ini jadi area order. Makanya di sini dapat sell. Ya, dapat sell. Stop loss kan mesti di atasnya, teman-teman, yang di atas wick. Oke, TP-nya di dapat deh. Berapa? 600 pip. RR-nya 1/10 kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi nih teman-teman, aku kasih contoh lagi. Ini week bertemu week, betul kan? Nah, berarti ini penanda apa? Week ketemu week, sellernya sudah lemah. Kalian buy, ya kan nih, dapat. Walaupun di sini ada week, makanya kalian buka lagi di time frame yang kecil. Di samping-sampingnya itu ada halangan week banyak nggak? Kalau weeknya lebih dari 3, itu bisa jadi untuk area reversal. Gitu teman-teman. Paham sampai sini? Paham Mas Ali? Paham ya? Oke. Ini contoh Oke, lagi. Mas. Ini banyak pembahasan guys. Week bertemu week, ini kan. Week ketemu week. Ini kan berarti penanda seller buyer sudah melemah. Nah, berarti kan kita boleh ambil sell. Oke, kita boleh ambil sell. Masuk, DM jatuh, teman-teman. Nah, ini coba nih lihat nih. Week plus apa ini, teman-teman? Week plus apa? Plus body. Nih kalian misalnya nih udah week plus body, tiba-tiba kalian sell, DM dapat. Oh, di sini ada week bertemu week lagi, Bro Aldi. Oh, berarti di sini sellernya udah mulai lemah. Ini namanya scalpingan, guys. Scalpingan, kalau kalian mode scalpingan ini ya. Oh, mata pedih-pedih ya. Masih mau scalpingan mode rintis ya. Scalpingan mode rintis ya. Nah, TP-nya di mana? Teman-teman lihat samping-sampingnya ada liquidity enggak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, cuman ini teman-teman ya, jangan lupa teman-teman kombinasikan dengan market structure satu. Kedua, kombinasikan dengan metode, misal contoh support and resistance. Ada yang pakai support and resistance? 1, 2, 3. Ada Mas. Ada. Oke. Betul. Kita contohkan support and resistance menggunakan liquidity, teman-teman. Nih, teman-teman ya. Mana nih? Resisten yang mengandung liquidity. Oh, ini dia. Ada drop nih. Oke, dapat nih. 1, 2, oke. Nah, Anda sering kejadian kayak gini nggak? Aku akan ini dulu. Pernah kejadian kayak gini nggak, teman-teman? Habis dia naik, habis itu dia jatuh. DM kayak gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Entry di area resisten misalnya nih. Sering kan? Entry di area ini. Habis itu Sering. marketnya kena stop loss dulu. Nah, habis itu jatuh. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Pernah. Pernah kan? Bang. Nah, ini gimana cara menyikapinya? Makanya aku bilang, teman-teman, kalau emang benar-benar kalian pengguna senjata liquidity, di sini kalian bakal tahu, teman-teman. Di mana di sini week ya, teman-teman. Ini week plus body. Kan kata Bro Aldi, kalau week plus body ini bakal jadi apa? Naik terus gitu kan. Tidak semudah itu, teman-teman. Oke? Tidak semudah itu. Jadi ketika week bertemu dengan body ini, teman-teman tunggu dulu konfirmasinya. Kuat enggak, teman-teman? Kalau dia, teman-teman, di bawahnya ini dia gap, ya, di bawahnya ini gap, ataupun di bawahnya ini fair value gap, ini kan fair value gap, oke? Jika di bawahnya itu ada gap ataupun fair value gap, maka ini harus hati-hati, teman-teman. Kenapa? Ketika ketidakseimbangan harga itu terjadi, sebelumnya, ketika ketidakseimbangan harga itu terjadi, maka price itu bakal diambil. Oke, paham? Siap. Dan di sini aku mau praktekkan support and resistance, Nah, caranya, teman-teman. Nah, bisa di sini. Nah, ini kan ada liquidity nih. Ini kan ada liquidity-nya. Resisten yang mengandung liquidity. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dia pasti bakal habisin liquidity baru dia turun. Oke. Jadi solusinya apa? Bukanlah kalian sell ketika resisten seperti ini. Nggak boleh. Sell limit itu tidak boleh. Kalau Aldi Raja itu prinsipnya bukan sell limit.
buy konfirmasi. Oke. Sell limit, buy stop, sell stop nggak pakai aku. Ini aku kasih tahu lagi teman-teman. Aku nggak pernah pakai seperti itu. Aku tunggu namanya konfirmasi candle. Oke. Setelah itu perhatiin teman-teman. Setelah teman-teman tahu, oh ini ternyata liquidity sweep. Nah di sini satu konfirmasi week bertemu week lagi. Berarti penandanya apa? Kalau week ketemu week di atas. Bayarnya apa? Lemah. Bayarnya melakukan pelemahan. Berarti teman-teman bisa ambil ini sebagai patokan area supply ataupun new resistance. Enak kan? New resistance. Jadi dapatnya itu resisten baru, bukan resisten bekas. Selama ini kan teman-teman kebanyakan ngambilnya resisten bekas. Betul tidak? Bener nggak? Ayo, berpikir lagi, banyak juga ya. Namanya jejak itu emang pasti bakal balik ke situ. Apakah pasti hit di situ? Kan tidak. Betul? Nah, TP-nya di support di sini liquidity kan? Support liquidity. Nah, ambil di sini. Dan RR-nya berapa? SL-nya 200 pip, TP-nya 700 pip. Nah, itu tuh. Dapat nggak RR-nya? Seperti itu. RR-nya 1/3. Nah, trading by RR. Baru lotnya disesuaikan. Makanya kadang ada yang tanya, Bang Aldi, aku modal 100 USD, lotnya berapa ya kira-kira? Betul kan? Sering teman-teman? Betul Mas. Betul kan? Sering kan kayak gitu kan? Wah. Lot itu harus sesuaiin dengan risk to reward. Contoh, kalian pakai risk to reward berapa? Dari metode apa? Misalnya metode support and resistance atau metode liquidity. Nah, misalnya teman-teman pakai RR-nya 1/3. RR 1/3, stop loss-nya berapa dulu dihitung. Kira-kira kalau teman-teman stop loss-nya 1000 pip ya margin call kan gitu. Betul nggak? Nah, jadi gini, swing, scalping, teman-teman harus kayak gitu. Prinsip ini. Nggak boleh swing scalping, nah itu nggak boleh dicampur akunnya. Gitu. Trading by risk to reward. Nah, kalau teman-teman pakai risk to reward-nya, kayak misal nih, kayak aku contoh, SL aku berapa? 40 pips, 50 pips maksimal. Oke, 40 pips, 50 pips. SL aku. Target take profit aku berapa? TP aku dengan metode ini, risk to reward-nya berapa? Risk to reward-nya 1/3, 1/5, ibarat 1/6. Nah, di sini aku menggunakan 0,10 pun nggak bakal margin call dong. Kan gitu, kalau aku yang modalnya $1000 ya. Tapi kalau modal 100 USD, berarti aku entry-nya berapa? 0,01. Maksimal berapa? Oh, berarti kalau SL-nya 40 pip itu $4 aku rugi. $100 aku ini bakal hilang $4, berarti tinggal $96. Berapa resiko yang akan kalian taruh di satu setup itu? Gitu. Cara hitungnya kayak gitu. Jangan asal-asalan hitung lot. Orang pasti ngajarinnya cara hitung lot guys. Jadi tuh modal $100 kalian entry 0,01 sebanyak 2 kali. Nah, ini kan nggak diajarin konsepnya gimana cara ngitung lotnya, gimana cara masuknya. Kalian lihat dulu, ada pun sinyal, misal sinyal. Lihat dulu stop lossnya berapa, take profitnya berapa, baru kalian tentuin lot. Begitu saudaraku. Paham di sini? Nah, sekarang masuk ke support and resistance lagi. Nah, ini contoh teman-teman. Ini contoh lagi. Ini kan ada 1, 2, 3 ya, ada 3 week gitu. Ini area support kan, berarti kan new support dong, tuh kan, kayak new support. Nah ini teman-teman lihat, dia balik lagi ke area support dan market kan, ya. Ini liquidity, ketemu liquidity, dia turun reversal, habis itu karena di sini lebih banyak liquidity-nya. Setelah liquidity ini tersweep, market nah, inilah trading by support and resistance by liquidity. Ini di sini TP-nya di mana? Oh, teman-teman lihat di sini ada liquidity pool. Betul kan? Di sini ada liquidity pool. Kenapa ini disebut liquidity pool? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 week. Berarti ini cocok untuk area reversal. Boleh nggak kita langsung hantam Bro Aldi 1x1? Entry-nya di liquidity itu sell limit. Nggak boleh. Tunggu dulu apa konfirmasi. Bertemu week. Oh, berarti ini sudah terjadi pelemahan buyer.
entry dulu di sini, entry dulu week ketemu week. Ini metode-metode ini teman-teman ya, metode sleeper entry itu. Nah, itu teman-teman lihat liquidity-nya di mana? Oh, di sini ada liquidity sweep. Nah, berarti TP-nya di sini nih. Ini kan ada liquidity sweep kan? Ini. Nah, ini liquidity sweep, TP-nya di sini. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini cukup jelas cara penggunaan support and resistance by liquidity. Supply and demand pun sama. Lihat nih teman-teman penerapannya. Ini area supply. Ya kan ini kan supply nih. Supply ini ada liquidity, tarik ke di sini entry by liquidity. Tuh demand, oh demandnya ada liquidity. Tunggu lihat dulu, oh demandnya ada liquidity. Entry berarti demand liquidity. Oke, ini paham teman-teman? Ini berarti ini itu naik ada ketemu week ini. Gitu. Oke, gimana dong? Mana tadi ya? Ada yang tanya? Cukup? Mas. Cukup Mas. Gimana? Siapa dulu? Gimana guys? Gimana guys? Ini Putus. Sorry, suaranya putus. Bro Muhammad. cara mengatasi psikologis, Mas, psikologis. Nah, psikologis terjadi karena apa? Pertanyaan itu sama teman-teman. Karena marginal, Mas. Karena marginal. Nah, margin call-nya gara-gara apa? Gara-gara FM. Nah, berarti kalian tidak boleh apa? FM lagi. Nah, aku tanya sama teman-teman, kalian mau make money nggak di industri trading? Kalau kalian mau make money di industri trading, misal bro, aku cuma punya uang $100 buat trading gitu kan. Ya nggak usah nontonnya konten-konten yang seperti itu bro. Punya $100 ya kita ini aja, apa namanya, sadar diri aja. Oh duit aku $100. Nah duit aku $100 ini gimana caranya biar nggak MC? Gimana caranya aku per hari dapat berapa? Misal 100.000 kah, 200.000. Kan modalnya juga 1.700.000. Masa mau mintanya jadi 50 juta? Jadi trading jangan karena itu. Oke. Nah mereka orang bisa berjudi kayak gitu karena mereka punya backup. Kalian perumahan itu kan berjudi. Nah ada backup. Backupnya apa gitu kan? Oh misal aku punya uang 100 juta gitu kan, 100 juta. Aku taruh berapa satu kali setup? Aku begitunya misal, oh, oke, aku kasih $100 kayak gitu kan. Ya nggak bakal kerasa gitu loh. Dia MC pun dia masih bisa ketawa. Nah cuma kan kalau kalian nggak punya nyawa banyak, ya ngapain? Betul nggak? Betul nggak? Betul Mas. Saya tahu di rekening itu cuma adanya 20 juta misalnya. Bermargin deposit lah $300, 5 juta lah. Siapa tahu 5 juta jadi 50 juta. Jadi ATM aku 70 juta. Udah mulai. Kalau udah ada pikiran kayak gitu, selesai pertandingan. Serius. Selesai pertandingan. Gak bakal kalian bisa profit konsisten. Nah, caranya gimana? Cara ngatur psikologinya agar bisa balik lagi ke top performa kalian lagi. Satu, trading by setup, by NF. Jadi per satu setup ini kalian harus hitung resikonya berapa, keuntungannya berapa dari modal kalian. Kalau kalian nggak bisa seperti itu, ya sudah. Industri trading ini bukan jalan yang cocok untuk kalian. Skip. Ya misal, ada nggak teman-teman? Aku tanya sama teman. Kalau misalnya semua orang jadi dokter, ya, emang ada yang bakal kerja ini di pasar? Betul nggak? Betul Mas. Kalau semua orang itu jadi PNS dibayar sama negara, terus siapa dong yang mau ini, gitu kan? Udah kayak Korea Utara aja kita dibayar. Kan gitu, ya kan? Kalau misalnya semua orang jadi guru, siapa dong yang jadi murid? Betul? Sebentar.
Kalau semua orang jadi trader, siapa? Kalau misal semua orang profit, siapa yang bayar profit kita? Tapi benar fakta toh? Benar fakta kan? Ya. Jadi jangan gampang dibodoh-bodohin dengan konten-konten yang hiperbola. Paham nggak hiperbola guys? Mengenai hiperbola. Yang mengajakkan sesat gitu lah. Yang ngajakkan wah. Wih guys, aku tadi habis trading. Yang berapa? Modal 100.000. Nggak masuk. Itu hiperbola. Konten misalnya $3 flip jadi $30. Jamu lu kurang perabat. Oh, Sama Bro, meja satu lagi, bro. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman trading tuh nggak boleh merasa jago kan mas? nggak ada yang lebih jago, yang jago itu market guys. Dia bisa menipu kita. Udah fix. Ya kadang Jadi lu sebagai kita pelayan kadang kan kalau udah merasa profit terus cuma jadi merasa pede. betul. Itu yang Jangan dimakan, pernah Mas. hilangkan rasa itu. Soalnya saya juga pernah tuh mas flip account dari 1.500 USD. Memang akun sender itu pernah flip sampai 50.000. Habis itu di 50.000 masih ingat saya layering kan karena nggak mau cut loss, jadi saya layering terus sampai bawah. Berakhiran MC. Oh, masalah banyak kali. Walaupun uangnya uang profit semua, kesel juga sih rasanya. Iya. Ini masih skala. Jadi skala sen dulu ya. Aku punya satu di VIP aku dulu ya. 2019, 2020. 2022 kalau nggak salah. Iya, aku masih ini. Mungkin teman-teman dulu sering lihat ada orang gila profit 30 juta jadi $1 juta. Ayo, kayak mana coba ceritanya? Dari $1.800 nih ya, $1.800 modalnya jadi $1 juta. Orang gila ini. Karena dia udah merasa jago dengan metodenya, teknikalnya, akhirnya apa? Belum hilang sebenarnya. Stres. Masih ada nggak mas orangnya mas? Masih ada. Sekarang udah trainingnya baik lagi. Ada di sini kok, ada di Google Meet ini, cuman aku nggak sebut orang. Nggak sebut orangnya, cuman ada. Nah, cuman itu tadi pelajaran yang bisa kita petik ya teman-teman. Jangan pernah pede sekali dengan metode kita. Ya, kita harus evaluasi salahnya di mana. Resiko loss itu pasti ada. Nggak ada yang WR itu 100% itu nggak ada. Jadi pasti setiap profit ada loss. Ya kan? Kalau Profit. Kecuali aku ini anaknya Trump. Guys, aku mau beli, ini udah dapat info A1 dari US. Info A1. Misalnya nih aku anaknya Trump ya. Aldi, besok bapak perang, ya selesai. Selesai kan? Enak juga. Guys, bapak aku bilang mau perang kan enak ya. Enak kan? Profit terus itu bang. Terus gitu kan. Kita tradingnya nggak scalping udah kan, swing aja ngapain. Biar kita udah tahu ini bakal turun 1.000 pips, ya kan? Ngapain ini gitu. Nah makanya aku bilang sama teman-teman, wajib itu namanya teman-teman kedisiplinan. Disiplin pangkal kaya itu di market. Ya. Oke, disiplin pangkal kaya. Oke, itu aja teman-teman. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Pengumuman lanjut. Oh, udah nggak sabar nunggu pengumuman. Oke. pengumuman. Oke deh. Kita masuk ya. Kita pilih bareng-bareng ya. Kita vote bareng-bareng. Komen mana yang menarik. Oke. Komen mana nih yang paling menarik? Kalau dipilih gitu nanti yang punya akun lah. Apa? Enggak, kita lihat bareng-bareng guys. Kita mau lihat di video yang mana guys? Mau video yang mana? Kalian yang kasih opsi. Yang dari terakhir aja mas. Dari awal sampai akhir. Oke. Boleh tuh. Mulai dari mana kita cek komen-komennya ya? Dari yang ini ya. Yang aku mau swing seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kita coba. Ada 24 komen guys. Ilmu structure market dan liquidity tersimpel yang mudah dipahami Mas Aldi.
Ditunggu next konten buat belajar. Kepilih nggak ini kira-kira? Itu yang milih Mas Aldi aja. Ada nggak orangnya? Hadir Mas. Ada nggak nih? SKY SZ ini Z ini 1 jam tapi ini gagal. Ini BU ini orang BU kalau ini. Kalau Ilham ini Ihwan ini nggak masuk karena dia baru 1 jam kan nggak boleh. Harus ini kan udah berapa hari kita postnya nggak pilih. Nyala Aldi Raja King of Liquidity. Sehat selalu Mas, aku berhasil 5 juta berkat liquidity yang ini. Nah, ini udah subscribe belum ya ini? Udah hadir. Oh, ada di sini. Ini belum aku umumin, jangan pede dulu, nggak boleh pede. Santai dulu. Cuman menghadirkan diri aja. Yang itu Mas, yang mantap Mas Aldi, ilmu SM mantap semenjak ikut SM jadi cara tahu trading yang benar. Kalian di komen itu kelihatan betul. Nah, ini yang aku paling cakep nih. Kayaknya ini sih yang menang sih. Pas di video, pas Mas Aldi partial profit terus geser SL ke BE, itu nunggu RR. Itu wajib TP1 dulu, baru namanya kita boleh BE ya. BE-nya itu kita bisa ambil 10 pips di bawah zona N. Nah, oke. Ada nggak ini orangnya nih? Will Lone Fighter. Ada nggak orangnya? Coba ada nggak orangnya? Hadir Mas, hadir. Coba dulu dong, kalau hadir on kameranya dulu dong. Kita nggak boleh scam di sini ya, nggak ada supermarket scam. Open mic dulu, coba kamerain. Ada nggak kira-kira udah apa bener nggak akunnya ini? Will Lon. Iya Bang, betul. Nanti Coba kamu dulu. Itu dulu harus dilihatin dulu. Beneran nggak? Coba dilihat dulu. Buat tes Gimana, komen Bang? aja lagi. Ada HP satu lagi nggak? Ada HP satu lagi Tes nggak? lagi komen di situ dia. Kalau benar. Lagi kerja Mas. Coba kalau benar, coba komen lagi di sini. Komen lagi di sini. Di situ Bang, sebentar. Oke, coba komen lagi di sini. Komen. Oke, coba. Oke, bro. Bang edit dulu di Canva kah? Bentar Bang. Itu video yang Oke, ini aja kalau nggak tunjukin channelnya, namanya nih, username-nya oke. tunjukin aja. Share screen nanti ya Bang. Oke, screen coba screen. Oke, boleh coba screen, bro. Muncul nggak Bang share screen-nya? Oke, muncul. Quickly. Oke. Close, but that should take care of things. Wait, never mind. Okay. More guys. I should have seen that coming. Yeah. Anyway, we can't handle this without a second crossbow tower and maybe all the blocked enemies path too. That should hold us. Wait, now we have. Sudah. Oke, saya Bang. Nah, sekarang kita masuk kedua. Udah punya akun HFM belum? Akun Gimana HFM dong? udah ada Bang. Udah ada. Udah, bentar dulu. Udah masuk VIP ya, Pak? Udah masuk VIP. Udah masuk. Dari berapa ya? Tahun 2025 akhir atau? Oke, kalau gitu, kalau sudah ada, coba login ke akun HFM. Oke, login ke akun HFM. Login ke akun HFM-nya.
Iya bang. Oke, langsung deposit, minimum deposit, menyetorkan. Oke, pilih menyetorkan. Ya harus yang rajin komen juga kan, Mas? Apa? Yoi, harus terbaca komennya tuh, terus komennya yang bagus, yang edukasi, kan kita kan bukan aliran ini. Aliran ini. Nah, pilih kiris, QR. Oke. Masukin 1.700.000. Berapa berarti? 700 ini ya bang. Oke. Enggak, $100. Pasin $100. Enggak boleh ya. Nanti dikirain scam kan? Gimana bang? Oke, pasin $100 ya. Pasin 100 USD. Oh pasti harus USD. 1. $175 bang. 175 ya? Iya. Oh belum, bentar. Ini ya bang? Ya. Oke. Sudah? Udah. Klik deposit. Itu lebih mas. Apa-apa. Oke. Oke, kita QR ya. Nah, scroll bawah. Saya sudah bayar. Oke. Cek akunnya. Oke bang. Udah masuk? Masuk. Coba cek dulu. Iya. Oke, sudah ya. No tipu-tipu, aku kenal nggak sama bro-nya? Ini. Aku kenal nggak sama bro-nya? Salah satu tim aku bukan? Bukan kan? Bukan. Bukan bang. Bukan. Emang ngikutin bang dari awal lihat di TikTok. Aku nggak ada tipu-tipu teman-teman, $100. Dan jika channel YouTube ini teman-teman ya, channel YouTube Aldi Raja berhasil, oke, sebentar coba ini, oke teman-teman ya, udah boleh dimatiin screen-nya bro. Oke bang, makasih. Sama. Nah, dan jika channel Aldi Raja ini teman-teman ya, channel ini berhasil ke 10.000 subscriber, kita buatin yang lebih mantap lagi. 1.000 USD buat satu orang. Gimana? iPhone 17. iPhone, boleh lah, boleh. Tapi buat akun trading ya, khusus buat akun trading. Kenapa? Karena aku pengennya kalian belajar guys, buat hasilin uang, bukan yang instan. Emang bener step by step. Gitu. Dan ketika ini nanti sudah ini, buat teman-teman yang rajin komen edukasi kita, ya kan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai edukasi kita, itu nanti kita pilih jadi salah satu kita yang akan kita pilih. Itu aja teman-teman dari aku teman-teman ya. Thank you banget buat semuanya, mapping dan lain-lain. Oke. Terima kasih ilmunya bang. Nggak bermanfaat ya bro ya. 100 USD-nya semoga itu bisa grow. Amin. Amin bang, terima kasih ya bang. Sama-sama. Oke, thank you buat semua guys. Bye bye guys.